warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang insyaallah pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah, kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah kita bisa menunaikan salat subuh tadi dengan berjamaah, dahului dengan dua rakaat salat fajar. Semoga senantiasa mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Yang masih bisa berada dalam beribadah kepada Allah, laksanakanlah ibadah itu, karena ada waktunya kita summa radadallahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan kita ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu ketika kita berada pada ketidakmampuan kita untuk beribadah. Sedangkan dulu Allah sudah memberikan kita kesempatan dengan bentuk yang sebaik-baiknya daripada fisik kita, jiwa kita, akal kita. Tapi kita sia-siakan waktu itu. Pada saat itulah yang Allah sebutkan, kami kembalikan manusia itu ke dalam bentuk yang serendah-rendahnya ketika dia dalam keadaan tidak berdaya, tetapi dia ingin beribadah. Sehingga itulah pada saat dia merasa putus asa. Kenapa? Karena sudah diberikan kesempatan yang banyak tetapi disia-siakan. Tetapi orang yang ketika di masa sempurna hidupnya, sehat fisiknya, sempurna jiwanya, juga akalnya, kemudian dia beribadah, maka itulah yang disebutkan oleh Allah, lahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Insyaallah, semoga dengan kesehatan yang kita dapatkan dari Allah, sempurnaan fisik, kesempurnaan akal, kita gunakan untuk beribadah kepadanya, insyaallah. Sebelum dilanjut, kita juga doakan untuk sesepuh daripada Bapak Samadi, mungkin beliau sekarang lagi sakit, sedang sakit, semoga senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah, kesembuhan syifaan ajilan, syifaan la yuqadiru saqaman. Insyaallah bisa beribadah bersama-sama kita kembali dan meramaikan sholat ini, baik itu dengan sholat berjamaah atau dengan ikut kajian, insyaallah. Dan bisnis ada, Ibu Harun dirawat. Oh, dirawat juga. Iya, insyaallah. Dirawat sakit apa? Kurang tahu. Oh ya. Juga untuk Ibu Harun sama ini jamaah kita juga yang semangat. Siapa? Namanya. Oh iya, dia Bu Harun. Nanti istrinya surat Ali Imran, surat Ibu Imran.
Ya. Siapa? Ibu Latifah ya. Ibu Latifah ya, kita doakan juga untuk beliau. Beliau sama semangat ya ibu-ibu ya. Semangat ngaji ya, tahsinnya, ngaji terjemahnya alhamdulillah ya. Intinya khususnya jamaah yang musola Al-Muhajirin ini yang diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit segera disembuhkan dari penyakitnya ya, insyaallah bisa segera beraktivitas kembali tengah-tengah kita semuanya ya. Kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan khususnya jamaah ya musola Al-Muhajirin ini ya, atau secara umum kaum muslimin wal muslimat yang sedang diuji oleh Allah diberikan penyakit segera disembuhkan ya. Barakatul Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ya, kita baca ayat sekarang, masuk ayat ke-10 daripada surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Wallahu syadidul iqab. Wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء
Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya alladzina kafaru orang-orang yang mereka kafir lan tidak akan ya never tidak akan tughniya aghna yughni berguna, tidak akan bermanfaat. Apa yang tidak berguna itu ya anhum daripada mereka. Apa itu? Amwaluhum, harta-harta mereka, jamak ya, amwaluhum. Wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, hartanya, anak-anaknya tidak berguna. Minallahi, dari Allah, syai'an, ya sesuatu itu maksudnya sedikit saja, ya sedikit pun, ya. Jadi sedikit pun tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, ya. Wa ulaika dan mereka itulah orang-orang kafir, hum mereka adalah, gitu ya. Jadi kata tunjuk nih, itu mereka itu orang-orang kafir itu. Mereka waqudu ini satu kata ya, bukan duanya dan. Waqudun nar artinya bahan bakar neraka. Jadi orang kafir itu adalah bahan bakarnya neraka. Ayo pesan, bahan bakar neraka. BBM. Ya, dioplos ya. Jadi orang kafir dioplos nanti sama apa? Sama batu, sama kayu. Pertama rasa pertalit. Waqudun nar, waqudu itu artinya bahan bakar, ya. Kada bi kanya apa? Seperti, da'bi itu keadaan, da'ab artinya keadaan, ya. Orang-orang kafir ini dari dulu sampai sekarang itu sama sama kafir, nggak ada beda. Seperti keadaannya ali Fir'aun, keluarga, walladzina min qablihim, dan orang-orang yang dari sebelum mereka itu keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun, keluarga siapa lagi? Orang-orang dulu siapa? Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaumnya Nabi Lut. Sama ya, keadaannya sama. Apa kesamaan itu? Kata Allah, kadzabu bi ayatina. Apa? Kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ya. Nah, berarti sama, ada orang kafir sekarang mendustakan juga ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu, maka akhadhahumullahu, Allah menyiksa mereka, Allah ambil mereka, Allah seret mereka, Allah masukkan ke dalam neraka, Allah siksa. Nah, itu ya. Itu mana akhadha, fa akhadhahumullah. Kenapa disiksanya itu? Bidunubihim, dengan sebab dzunub. Apa dzunub? Dosa-dosa. Dan ya, dzunub itu dari kata dzanbun. Dzanbun itu dosa. Apa asal katanya itu? Dzanbun itu artinya ekor. Ya. Ada tidak orang berdosa itu nyeselnya di depan? Nggak ada ya. Pasti di mana nyeselnya? Ekor adanya di mana? Kata ekor pasantani itu.
Waduh. Wajib. Ya. Wallahu dan syadidul iqabi, sangat keras siksaannya. Qul lilladzina kafaru, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kafir, satu ghalabuna akan, tughlabu kalian dikalahkan, tughlabuna. Satu ghalabuna itu artinya apa? Kalian akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna, dan kalian akan dikumpulkan ila jahannama, ke neraka jahanam. Nah, orang-orang kafir ingat, kamu semua akan dikalahkan, juga akan dikumpulkan ke dalam neraka. Dan neraka jahanam itu bi'sal mihadu, adalah seburuk-buruknya al-mihad, tempat kembali. Hada yahudu, itu artinya kembali. Ya, orang Yahudi itu mananya positif, orang-orang yang kembali Yahudi. Qad, sungguh, kana, adalah, telah ada, gitu ya. Lakum, untuk ayatun, ayat atau tanda. Nah, telah ada dulu itu tanda, ya. Ada apa? Ciri, ya. Di dalam fi'ah itu apa? Fi'atun. Nah ini ya, kalau satu tunggal fi'atun, fi'ah, syiah, firqah, itu sama, merujuk kepada satu kelompok, satu golongan. Fi'ah, fi'ah, syiah, firqah, nah ya, itu artinya golongan, ya. Dan bentuk tunggalnya fi'atun, fi'ah. Kalau dua, fi'atain, fi'atani dengan alif atau dengan ya, fi'atain. Syiah, syiatani, syiatani, syiatain. Firqah, firqatani, firqatain. Dalam dua golongan, iltaqata, yang kedua golongan ini berperang atau bertemu asalnya, ya. Iltaqa itu artinya bertemu, dari kata laqiya, ya, berperang, arti perang ini saling ketemu nih, ya. Dua kelompok ini, dua golongan ini berperang, ya, ya, asalnya bertemu tadi, ya. Ya, cuma kelompok ini masa ketemuan doang kan enggak, maksudnya perang gitu. Janjian gitu. Nah, disebutkan dua golongan ini ketika mereka bertemu untuk berperang. Fi'atun, satu golongan. Nah, tuqatilu, dia itu, golongan itu berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ukhra, dan yang lain, satu golongan lagi, kafiratun, adalah golongan yang kafir. Nah ya, satu berperang fi sabilillah, satu lagi kafirah, ya, fi'atun kafiratun, nah gitu maksudnya, ya. Jadi kafirahnya itu untuk kata fi'ah. Yarawnahum, yarawna, yang tuqatilu fi sabilillah, gitu ya. Mereka melihat hum, mereka melihat yang lain, gitu ya. Kelompok yang fi sabilillah tadi melihat mereka, yaitu ukhra kafirah, gitu ya. Jadi mereka melihat mereka itu maksudnya satu kelompok melihat yang lainnya. Mislaihim, itu sebanyak 2 kali lipat. Misal, ya, jumlahnya lebih banyak, ya. Penglihatan mata itu melihatnya, nah gitu ya, melihatnya 2 kali lipat, padahal lebih,
gitu ya. Misl itu kan semisal, sama. Mereka melihatnya itu 2 kali lipat, ya. Padahal itu lebih jumlahnya, ya. Karena yang terlihat saja, ra'yal ain dengan pandangan mata, ya, secara kasat mata, gitu. Ra'yun itu kan pandangan, al-ain ya, melihat dengan mata kepala sendiri, itu bahasa Arabnya ra'aitu ra'yal ain, gitu ya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, gitu ya. Ya Bu ya, ra'yal ain itu melihat dengan mata sendiri, bukan pakai mata orang lain ya. Oh, cerita menggebu-gebu, kamu kata siapa? Kata orang. Nah, ceritanya seru, taunya kata orang. Nah, ya, oh itu sepulan tuh saya lihat jalan berdua, ya. Bahasanya saya lihat. Padahal itu bukan dia yang lihat, gitu ya. Kata orang. Ya, jadi mereka melihat satu kelompok itu melihat orang kafir itu 2 kali lipatnya yang terlihat, ya. Dan sebetulnya lebih banyak, ya. Dan bisa jadi memang lebih banyak. Ini peristiwa Badar ini, ya. Wallahu, dan Allah yu'ayyidu, dia menguatkan, ya, binasrihi, dengan pertolongannya, mayyasha'u, siapa saja yang dia kehendaki. Allah menguatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan pertolongannya. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu, ya, pertolongan yang Allah berikan itu, la ibratan, sungguh ada ibrah, pelajaran, liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki penglihatan, ya. Ada melihat itu maksudnya menelaah, meneliti, kemudian memahami. Oh iya betul, ya, itu ibrah, ya. Ada pelajaran, ya. Sama kayak orang main judi. Nah, ya, dia banyak mengeluarkan hartanya, alhamdulillah dia dapat apa? Dapat hikmah katanya. Ya, banyak harta yang dikeluarkan, ya, tapi nggak dapat apa-apa, hanya dapat Nah, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini di surah Ali Imran juga menegaskan atau memberitakan, ya, tentang peristiwa dahulu, ya. Jadi di rangkaiannya, ya, ada perkara itu yang ayat awal surat itu perkara tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Al-Hayyu, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, ya, yang berdiri sendiri, artinya mengurus segala sesuatu itu dengan tuntas, ya. Kemudian di ayat ini membahas perihal orang-orang kafir. Orang kafir itu hartanya, anak-anaknya tidak akan berguna sedikit pun dari Allah, ya. Di ayat yang lain, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun, ya, orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftada bi. Andaikan mereka menembus siksaan Allah itu dengan apa? Dengan emas sepenuh bumi, ya. Nah, itu tidak akan diterima, ya. Bagaimana ini harta ini? Sebetulnya gini, harta kita sendiri itu pun sama. Harta orang yang beriman, ya, itu tidak akan berguna untuk dirinya, ya. Selama harta itu yang memang digunakan untuk kepentingannya sendiri, ya, bukan untuk Allah. Ya, ada anak-anak Adam, dalam hadis disebutkan anak Adam ini berkata gini, Bu, hartaku di hari kiamat nanti. Lalu kata Nabi apa? Ya, hartamu itu bukanlah hartamu illa ma'akalta wa afnaita, ya, kecuali apa yang kamu makan, kamu habiskan, ya. Jadi kita pegang uang 100.000, itu harta kita bukan, Bu?
Ya, mungkin iya. Tapi belum tentu untuk milik kita. Sampai kapan uang 100.000 ini menjadi milik kita? Sampai kita nikmati ya. Kita beliin cendol 5.000. Ya, beli cendol nih lagi panas-panas Bu Udin, ya, dimakan, diminum. Ya. Pulanglah nyeklek duitnya 95.000. Berarti yang punya, yang jadi miliknya Ibu Didin berapa? Hanya 5.000. Yang 5.000 cendolnya keplok bisa. Ya. Ya. Kemudian ada lagi yang bermanfaat. Auta saddaqta fa amdaita. Nah, ini nih. Aulabista, ya, atau kamu yang beli pakaian baju kemudian pakaian itu sampai usang, itu harta kita. Atau yang kamu sedekahkan dan ini yang nilainya abadi, ya, 95.000 masuk kas musola. Nah, 5.000 tadi beli cendol baru yang tabur cina. Nah, ya, nah itulah yang berguna. Orang kafir beda. Seberapa banyak apapun yang mereka sumbangkan dari harta mereka tidak berguna. Nah, ya, anak kita. Nah, ini bahasnya anak nih, harta dan anak. Banyak anak banyak rezeki katanya. Ya, apakah iya? Banyak anak banyak. Gimana ini? Ya, kan gini harapannya itu. Kita punya anak satu. Ya, satu ini ya namanya kadang anak ya, apalagi anak sekarang ya. Kita didik baik ya. Itu harapannya jadi bermanfaat terutama untuk orang tua. Anak yang berguna ini anak yang soleh atau solehah ya. Ketika orang tuanya mati, nah kan tadi sedekah jariyah mengalir itu jariyah alam kuburnya, ya, anu ngocor di alam kubur hayati ludina hadis rasul. Nah, kan ada lagunya ya, sedekah jariyah, ya. Nah, orang kalau ilmunya manfaat ini harus berilmu dulu kan, ya. Tapi kalau nggak berilmu ya harapannya sedekah dan anak yang soleh. Ya. Kalau kan orang pinter bukan apa ya ngaji masih belepotan, oke. Tapi kalau rajin sedekah punya anak yang soleh, ketika meninggal ya, anak sekarang kan macam-macam Pak. Aduh nggak bisa doain. Ini doa aja harus ribet katanya, manggil ustadz, manggil kiai buat ngedoain orang tuanya. Tapi ini anak-anak yang berbakti juga, anak yang soleh. Ya, masalahnya kan wawaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mau mendoakan. Ya, jadi setiap anak ini jangan terlampau terpaku dengan ya. Wah, saya nggak bisa ngedoa, kumaha ya cenah ngadoa keur kolot. Ya, nggak usah ribet-ribet. Anak soleh ini aset kita Bapak Ibu. Ya, bagaimana kalau orang itu kan punya orang anak, ya, bisa jadi anak ini sulit dididik, kan? Nah, akhirnya membangkang terhadap perintah orang tua. Boga anak deui dua, asugan nu kadua mah cager, soleh, kan gitu benernya. Nu kadua hese deui bae, badung deui bae. Asugan nu katilu mah bener cenah. Sampai sampai salosin cenanya. Tapi apapun itu kan harapan. Jadi gini ya. Ya, harta ya dan anak ini kan aset. Nah, ya. Kan kita beramal nih, maksudnya bermusola itu supaya Mengalir. Nah, Nah, sekarang ada kita contoh nih,
kita mau ke musola itu infak beli beduk, beduknya pernah dipakai. Bijin. Gini Bang, gini. Ya, apapun yang diberikan ya itu memang betul-betul untuk kemaslahatan. Walaupun kemaslahatan itu digunakan sesekali atau bahkan mungkin sekali, gitu ya. Insya Allah pahalanya tetap dapat. Itu kan niatnya untuk syiar. Ya kali-kali lah Pak. Insya Allah ya. Selama untuk kemaslahatan umat diniatkan seperti itu, walaupun ya kan kalau kita pakai ada yang beli jam dinding rusak kan geus dipakai deui kumaha ieu cenah jamna manfaatkan itu ya terus bermanfaat. Makanya kalau dalam bab fikih ini apapun aset terutama masjid misalkan ya masjid itu segala sesuatunya itu tidak boleh digunakan untuk walaupun misalkan untuk kemaslahatan yang lain. Genteng masjid dipakai pos ronda itu menurunkan derajat masjid. Ya, makanya nggak boleh sebetulnya. Kalau boleh itu misalkan untuk musola itu kan sama tuh untuk ibadah atau untuk madrasah, untuk pondok itu masih boleh. Ya. Apanya? Ya kalau udah rusak gimana ya udah mau diapain lagi. Enggak misalkan yang masih berguna seperti genteng itu kalau kita bahas bab fikih panjang ya. Kita kembali dulu ya. Jadi orang kafir itu tidak berguna. Anaknya pun sama. Maksud dalam arti tidak berguna itu ketika anaknya ini misalnya ada orang kafir bapak nih, anaknya jadi anak baik, ya, anak baik. Misalkan apalagi misalkan mualaf anaknya. Nah ini di akhirat ini tidak berguna bu, ya terputus dia. Walaupun anaknya jadi anak yang soleh. Dia itu anaknya mau berdoakan ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua saya. Itu tidak nyampe karena tadi ya ada jarak yang memang memisahkan itu keimanan. Ya, antara iman dan kafir itu ya jarak yang tidak bisa ditembus. Gitu ya. Orang kafir ini tidak berguna walaupun anaknya anak yang soleh, hafal Quran, jadi ustad. Nah itu. Makanya kalau punya anak soleh ini aset. Bapaknya kurang soleh, ya, bapaknya salah, ya. Tapi ini aset, ya. Makanya ada kisah gini bu, ya. Ada kiai bilang santrinya, ya. Jadi kalau ada kiai, ada orang alim. Ya, ada orang soleh itu pasti bapaknya ya baik, bapaknya itu orang soleh, orang baik ya. Suatu waktu ada bapaknya kiai ini main ke pondoknya, pondok anaknya. Pas di pondok ini bapaknya ini buang air kecil ya, buang air kecilnya berdiri di semak-semak. Wih ini bapaknya kiai kok gini. Kok kira sembarangan cina. Akhirnya ngadu lah santrinya, woi kiai kata pak kiai, kalau ada kiai itu orang alim, orang soleh, itu bapaknya soleh ya, kok ini bapak panjenengan ini mohon maaf ya, sewu katanya, ya bapak panjenengan ini kencingnya berdiri, pak kiai, kok bisa katanya, lah iya, ya, bapakku soleh, ya, bapak saya itu udah soleh, kenapa? Karena mau memasukkan saya ini ke pondok katanya. Karena saya dimasukkan ke pondok, saya jadi orang berilmu, saya jadi orang soleh. Kenapa? Karena punya bapak yang soleh. Sing ora soleh ku mbahku. Yang enggak soleh itu mbahku, kakek saya. Kenapa? Karena enggak masukkan bapaknya ke pondok. Kalau masukkan bapaknya ke pondok tahu tuh kencing berdiri sana. Jadi sing ora soleh ku mbahku. Nah itu maksudnya, ini anekdot aja ya. Jadi itu pentingnya anak yang, dan mereka orang-orang kafir itu adalah bahan bakarnya neraka. Seperti keadaannya keluarga Firaun dan orang-orang sebelumnya, kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Lut, dibinasakan oleh Allah. Mengapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga Allah siksa mereka, Allah binasakan mereka. Ya.
Dan Allah sangat keras siksanya. Katakan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad, yang menentang ajarannya, mendustakan ajarannya, kamu semua akan dikalahkan, akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam. Allah akan giring kamu semuanya, dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kalian kembali. Ya, ada kisah, kisah pada perang Badar. Ini kisahnya perang Badar, Bapak Ibu ya. Perang Badar itu tentara kaum muslimin itu yang kurang lebih 313 orang. Orang kafir jumlahnya 900 sampai 1000 orang. Itu kan? 3 kali lipatnya, ya. Kemudian satu kelompok ini berperang fisabilillah, satu kelompoknya kafir. Nah, ya. Ya raunahum, orang yang kelompok yang berperang fisabilillah itu melihat dengan kepala mereka itu 2 kali lipat jumlahnya orang kafir itu, ya, yang terlihat, ya. Jadi kalau 2 kali lipatnya kan sebenarnya 600, tapi jumlahnya itu orang kafir lebih dari itu, bahkan 3 kali lipat, kurang lebih sebanyak 1000 orang, ya. Tapi tidak menjadikan semangat berjihad orang muslim itu, ya, itu padam. Karena kenapa? Wallahu ya'yunu binasri. Allah menguatkan dengan pertolongan itu siapa saja yang Dia kehendaki. Allah berikan pertolongan. Ya, Allah turunkan bala tentara itu, malaikat itu berturut-turut itu 1000, 2000 sampai 3000. Bisalah tati alafin minal malaikatimu muzali. Ya, turun. Ya, tentaranya Allah berupa para malaikat. Karena Allah ingin menguatkan, ya, keimanannya orang-orang yang beriman, ya. Allah berikan pertolongannya siapa saja yang Dia kehendaki, ya. Inna fi dzalika la'ibratan lil absar, ya. Jadi ya, siapkan masa depan kita, anak-anak kita, ya. Kita bentuk anak kita ini, ya, dengan baik, kita didik mereka, beri pelajaran pemahaman agama kepada mereka, ya. Adapun, ya, ketika kita sudah berusaha, ya, kemudian anak memang, ya, lebih sekarang pergaulan sekarang, mungkin cek, bisa jadi pemasukan yang kita dapatkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah itu bisa jadi sebab, ya. Tapi kalau memang Allah, ya, inginkan kita seperti itu, tapi, ya, harus kita yakini bahwa pertolongan Allah, ya, itu untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Allah yang maha membolak-balikan hati anak kita yang misalkan sudah kita didik dengan betul tapi masih sulit, ya, untuk kita bentuk menjadi anak yang soleh, ya. Jadi kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah untuk dijadikan anak-anak kita ini anak keturunan yang saleh, insyaallah, ya. Semoga anak-anak kita, ya, diberikan tunjuk dan hidayahnya oleh Allah, taufik dan hidayahnya, ya, untuk dijadikan anak-anak yang saleh dan soleha, berguna, ya, untuk kita, ya, karena ini aset, ya. Maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan anak-anak kita, karena mereka lah yang akan jadi, ya, harapan kita ketika kita sudah tidak mampu lagi berharap, gitu, ya. Insyaallah, Allah berikan pertolongannya, dan sebaik mungkin kita gunakan harta kita dengan sebaik-baiknya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Jadi kalau anak angkat itu seperti anak biologis, Gimana? Kalau anak angkat yang tidak bisa mendoakan orang tua itu, kalau posisi anak angkat bagaimana? Sama dengan yang anak yang biologis? Ya, tentu tidak sama, ya. Kalau pertanyaannya sama dan tidak sama, tentu tidak sama, ya. Tapi gini, ya, anak angkat ini, Nabi dulu punya anak angkat namanya Zaid, ya, Zaid, ya, bin Harithah, ya. Ini tetap, Pak, ya,
doanya itu tetap berguna untuk kita. Nah, gitu ya. Iya, ya, walaupun memang tidak sebanding dengan anak kandung tentunya ya. Jadi tidak ada yang doa itu sia-sia, terlebih lagi dari doa yang diucapkan oleh seseorang ya dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tentu tadi berbeda ya, karena memang ada ikatan nasab. Kalau untuk anak kandung, kalau untuk anak angkat tentu tidak ada ya. Tapi apapun itu insya Allah itu memang termasuk sesuatu yang bermanfaat. Doaul muslimin ya, doanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam ya insya Allah. Ya ada lagi? Ini Pak Ustadz, yang pengalaman yang cukup berharga bagi saya Pak Ustadz. Pada saat dialog dengan agama yang lain, Ya. umumnya kan orang Muslim kalau melihat agama yang lain itu disebut kafir gitu. Nah dalih mereka itu kepada saya menyatakan, Pak Hendi kan Al-Quran, ada sunnah, ada nabi, saya juga punya, ada Injil, ada Isa alaihissalam dan sebagainya. Nah definisi kafir dalam arti kata yang Quran ini itu kafir yang seperti apa gitu Pak Ustaz, sehingga mereka jadi suluh neraka gitu. Ya. Ya kan gini Pak, orang kafir itu orang yang mengingkari yang sederhananya ya, kita ini punya rukun iman. Ada 6 rukun iman yang kita saja nih, kalau ada yang percaya kepada Allah, kepada Rasul tapi tidak percaya Al-Quran, kafir. Nah, itu termasuk kafir. Ya, ada satu saja yang kita ingkari dari rukun 6 yang iman yang 6 itu, maka orang itu kafir. Termasuk ke dalam ayat ini. Jadi secara umum itu tidak hanya orang yang menyekutukan Allah, tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad, itu kafir. Siapa saja yang mengingkari 6 rukun iman itu kafir. Ya, sederhananya itu. Jadi bukan hanya Bapak aja gitu Pak. Kalau ada orang Islam tidak percaya takdirnya Allah, kafir dia. Ya termasuk. Lah iya. Jadi jawab aja kayak gitu. Bukan cuma Bapak yang disebut kafir. Kalau ada orang Islam percaya kepada Allah, kepada Rasul, tapi tidak percaya kepada Nabi Isa, Yesus dalam arti ini Kris gitu ya, itu kafir loh Pak. Nah itu sederhananya. Ya. Pada dasarnya kita juga harus menghargai mereka. Iya jelas. Ini umum ayat itu, bukan hanya untuk orang misalkan Nasrani, enggak. Ya. Kalau ada orang Islam mengatakan ya zina halal, kafir itu. Ya, lah iya. Semua ketentuan yang diatur dalam Islam, rukun Islam, terlebih lagi rukun iman, ada yang diingkari satu. Orang Islam ada yang percaya nih Allah Rasul, tapi mengatakan sholat tidak wajib, kafir. Nah ini tidak berguna hartanya, ya, tidak berguna anak yang solehnya, ya, pemikirannya sesat, kan gitu. Ya, itu rukun iman. Makanya ada pondasi dasar itu rukun iman, rukun Islam. Yang mana salah satunya diingkari, ya, dalam arti diingkari, tidak percaya. Kalau tidak dikerjakan dosa besar. Orang yang nggak sholat tapi masih meyakini bahwa sholat itu wajib, nah dosa dia. Tapi tidak dihukumi sebagai orang kamu kafir nggak pernah sholat, enggak. Tapi kalau ada yang salah satunya kita ingkari dari rukun iman, rukun Islam itu, maka kita keluar dari Islam. Mau dia keluar percaya pada Allah dan Rasulnya. Apa Bu? Ayah. Iya. Jadi jadi gini Bu ya, itu walaupun hadisnya seperti itu, memang ada keterangan seperti itu. Dalam arti gini, ya, bahwa sholat itu, terlebih lagi sholat Jumat, itu ciri, gitu ya, seorang Muslim. Setiap agama itu ada hari rayanya. Orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari
Minggu. Lah kita orang Islam ini hari Jumat. Ada orang yang jangankan nggak sholat Jumat 3 kali, Bu. Orang yang sholatnya setahun 2 kali itu pun sholat sunnah, sholat Id. Ya, itu sebetulnya secara syariat selama dia masih mengatakan sholat itu wajib, Allah itu Tuhan dan Rasul Nabi Muhammad itu Rasul terakhir, itu tidak serta-merta mengeluarkannya dari Islam, gitu kan? Itu hanya menegaskan dosa yang sangat besar, ya. Jadi nilai dosanya itu luar biasa. Apalagi tadi meninggalkan sholat Jumat. Saya punya teman kayak gitu, Pak, Bu. Itu dia apa namanya? Rada-rada ngaco, ya. Nanti nggak pernah sholat Jumat, nanti Jumat yang mau ketiga dia sholat biar nggak kafir. Ya pernah punya teman kayak gitu tuh, ya. Jadi sholat Jumat 2 kali, nah sholat Jumat berikutnya sholat Jumatannya supaya ente kafir aing cenah. Tapi konsepnya tidak seperti itu, ya. Itu apa namanya? Menegaskan gitu ya, bahwasanya memang ya sholat Jumat itu adalah ciri khususnya tadi ya. Orang-orang Islam itu ya setiap umat itu mempunyai hari rayanya, ya. Ada lagi? Cukup ya? Karena sudah ada sarapannya. Ya silahkan disantap ya. Baik ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.